Ya pemirsa, kemarin jajaran eksekutif BPI Danantara akhirnya diumumkan. Mereka diklaim bebas titipan dan muatan politis dan diyakini bisa memulihkan kepercayaan publik dan pasar keuangan. Lalu bagaimana respons para pelaku pasar terkait dengan jajaran kepengurusan BPI Danantara dan benarkah IHSG melemah akibat sentimen negatif pelaku pasar terhadap Danantara? Kita akan membahasnya bersama dengan ekonom senior Samuel Sekuritas Indonesia, Fitra Faisal. Mas Fitra, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Ya, Mas Fitra, kemarin sudah ada pengurus, walaupun memang hanya head-headnya saja ya, yang disampaikan oleh Pak Rosan. Pertanyaannya untuk Anda sendiri, kalau kita mulai dari paling atas ya, kita melihat ada Board of Danantara, ada Rosan, ada Doni Oskaria, ada Pandu Syahrir. Kalau tiga orang ini menurut Anda tepat atau tidak, Mas Fitra? Iya Mas Leo. Jadi kalau saya lihat ya dari awal memang tiga figur ini sebenarnya ya sudah cukup lah. Cuma memang kekhawatiran pasar adalah apakah bisa konsentrasi atau tidak ya dengan tugas dan tanggung jawab dan antara yang sedemikian besar. Padahal di sisi yang lain Pak Rosan dan juga terutama Pak Doni Oskaria juga masih menjabat di kementerian ya dalam konteks governance itu juga yang menjadi salah satu concern pasar gitu kan. Nah jadi langkah-langkah lebih baiknya jika tiga yang ini terutama Pak Rosan dan juga Pak Doni itu untuk kemudian memprioritaskan gitu ini mau lebih kemana, dan saya rasa lebih bagus kalau memang fokusnya di Danantara gitu. Nah sementara memang selama sebelum diumumkan itu pasar memang masih terus khawatir terhadap Danantara sampai kemudian sesi pagi kemarin juga kita masih melihat bahwa bahkan indeks hampir anjlok 5%, hampir trading halt lagi ya Bung Leo kemarin. Tapi setelah di pengumuman sesi siangnya meskipun masih merah kalau dibandingkan dengan posisi di hari Jumat, tapi sudah lebih mendingan ya relatif, dan apalagi sekarang bursa juga dibuka hijau ya. Meskipun belum tentu ini juga karena Danantara, tapi kita melihat bahwa ya setidak-tidaknya ini tidak menimbulkan efek negatif ke pasar ya, apalagi kalau kita lihat line up, ini line up yang sebenarnya menjanjikan ya. Dewan Penasehat saya sebutkan daftarnya ya Mas Fitra ya, ada Ray Dalio, ada Helman Sitohang, ada Jeffrey Sachs, ada Chapman Taylor, dan ada Thaksin Shinawatra. Yang banyak orang bertanya terkait nama-nama ini, terkait Ray Dalio, karena dia juga adalah hedge fund manager, punya bisnis sendiri. Bagaimana dengan benturan kepentingan yang mungkin terjadi? Beberapa orang berpikir jangan-jangan Danantara diarahkan untuk kemudian menguntungkan hedge fund yang dipimpinnya. Bagaimana Mas Fitra? Saya melihatnya justru dengan Bridgewater yang asset under management yang dikelolanya itu kan bisa sampai 124 billion US dollar ya. Itu menjadi salah satu modal yang menarik ya untuk bisa dikolaborasikan dengan Danantara. 2%-nya saja untuk initial condition untuk investasi di awal ya di Indonesia bersama-sama dengan Danantara itu 2,5 billion US dollar. Itu sudah sangat baik sekali gitu kan, sehingga saya melihat bahwa Ray Dalio di sini juga dapat berfungsi sebagai magnet dari investor asing juga. Tapi selain Ray Dalio, sebenarnya figur yang menarik adalah Jeffrey Sachs ya, Bung Leo. Jadi ini sebenarnya menunjukkan appetite dari presiden terutama bahwa Danantara ini akan dijadikan sebagai model pembangunan ekonomi Indonesia, karena Jeffrey Sachs itu dikenal sebagai developmentalist. Dia sudah tulis bukunya sebelumnya The End of Poverty yang salah satu juga melihat kemiskinan di Indonesia, dan dia juga jadi inisiator Millennium Development Goals ya sebelum menjadi Sustainable Development Goals. Nah ini menarik karena pertama ya karena sesuai dengan arah pembangunan kita. Danantara ya memang profit, tapi di sisi yang lain untuk pembangunan, yang lain juga ini adalah figur yang kritis. Jadi kalau diajak ke sini pasti dia akan merasionalisasi sudah diajak dan mau, artinya dia Mas Fitra, yang ditanyakan orang juga adalah soal adanya nama Thaksin, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Zona Bisnis segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan ekonom senior Samuel Sekuritas, Fitra Faisal. Mas Fitra, di jajaran Dewan Penasehat Danantara ada nama Thaksin Shinawatra yang kita tahu rekam jejaknya pernah juga berbenturan kepentingan ya. Integritas orang kan biasanya tidak mudah berubah. Kalau Anda lihat seperti apa keberadaan Thaksin bagi Danantara ini, Mas Fitra?
Iya, jadi memang secara line up tadi kita lihat bahwa ini bisa jadi super team ya. Sebagaimana kalau kita meragukan Kluivert itu ada Alex Pastor gitu ya. Ha, Di iya. sini kan kalau kita melihat ada Ray Dalio, ada juga Jeffrey Sachs yang tadi saya sampaikan, tapi ada Thaksin. Ini mana nih yang mau kita pegang nih? Tapi sih gini, saya melihat Jeffrey Sachs itu adalah figur kritis ya. Figur kritis yang sebenarnya kalau nggak sembarang mau diajak gitu kan. Kalau dia lihat ini sampah, dia nggak bakal mau gabung gitu kan. Apalagi kalau dia lihat tuh ada Thaksin nih koruptor. Ketika dia gabung di sini artinya kan dia sudah mempertimbangkan masak-masak ya. Jadi saya melihat bagaimana ibaratnya film Hollywood ya. Kalau di situ ada Al Pacino, ada Robert De Niro, tapi di situ ada aktor busuk yang lain gitu misalnya ya. Kalau kita anggap itu busuk, saya akan melihat nanti paling akan lebih bagus gitu kan karena ada Al Pacino-nya. Nah, jadi saya juga melihat bahwa Jeffrey Sachs ini dan Ray Dalio saya rasa sudah cukup ya. Saya nggak melihat Thaksin ya. Tapi saya melihat Ray Dalio, Jeffrey Sachs dan juga kemudian jajaran line up yang lain. Ya mungkin Thaksin Iya. diperlukan ya untuk kita bicara regional ya dengan Thailand dan juga dia sudah sebagai pengusaha sukses meskipun ya cacatnya tadi ya kecacatnya adalah dia pernah tersangkut kasus korupsi tapi ya sekali lagi kita juga akan melihat bagaimana nih initial investmentnya itu yang kemudian menentukan gerak langkah dan antara berikutnya apakah bisa Oke. dipercaya menghasilkan return tinggi atau tidak. Ya. Mas Fitra, saya ingin bertanya soal nama managing director ya. Ada nama Bono Daru Aji yang dipertanyakan karena terlibat pada saat merger Gojek dan Tokopedia yang diduga ada benturan kepentingan. Waktu itu katanya Telkomsel ikut membeli saham dalam jumlah besar dan Bono Daru Aji waktu itu juga sebagai komisaris Telkom. Tanggapan Anda? Ya, kalau dari sisi itu ya kita nggak bisa melepaskan lah semua itu pas kan penuh kepentingan ya. Tapi saya melihat ya Pak Bono ini kan dari law firm yang lumayan established ya, dan dia memang sudah banyak sekali melakukan merger and acquisition gitu ya. Tapi ya ada satu dua mungkin yang mungkin dicurigai sebagai konflik kepentingan. Tapi kan kita tidak bisa melepaskan jaket kita dimanapun itu pasti akan ada jalinan keterikatan yang antara satu dengan yang lain ya. Dari sisi ini saya melihat sih ya itu mungkin menjadi catatan. Tapi ya belum elok juga kalau kita melihat itu nanti dan antara akan mengalami masalah-masalah hukum legal dan juga konflik kepentingan ya. Sebelum kita kemudian melihat ini investasi Dirgantara seperti apa, apakah betul dia diintervensi secara politik atau tidak, lihat dari intervensi di awal. Kalau misalnya nanti, tiba-tiba nanti Dirgantara digunakan uangnya untuk menyelamatkan Sritex, udah pasti itu politik banget. Karena apa? Karena itu kan sangat populis, ultra populis. Tapi kalau digunakan buat misalnya untuk market maker, liquidity maker, atau untuk proyek-proyek yang IRR-nya tinggi dan seterusnya, Ya. nah itu kemudian kita melihat bahwa ini memang benar-benar barang yang bagus. Kalau ada orang yang mempertanyakan soal Dewan Penasehat ini, Mas Fitra, nama-nama Ray Dalio, Jeffrey Sachs, Chapman Taylor, Thaksin Shinawatra, bahkan Helman Sitohang pun yang berdarah Indonesia sebetulnya warga negara Singapura, itu orang asing semua. Tanggapan Anda? Ya gini, kan kita ingin membangun market trust ya, terutama asing ya. Di sisi yang lain ya, kita juga melihat bahwa ini bagaimana nasionalismenya. Tapi saya melihat yang namanya juga sovereign wealth fund ya, Bung Leo. Ini kan lintas negara ya, lintas nasionalisme. Saya rasa sudah tidak tepat lagi kemudian kita untuk membangun barrier-barrier bahwa ini kalau Danantara harus diisi orang Indonesia aja. Sebagaimana kita melihat tim nasional ini harus semua orang lokal aja. Ya kalau orang Oke. lokal aja kualitasnya bagaimana gitu. Mestinya banyak juga orang lokal yang berkualitas, tapi kan kita Oke. tidak menafikan juga bahwa orang-orang berkualitas itu bisa dibuat dalam satu pool meskipun itu Oke. tidak peduli nasionalitas, bahkan bisa lebih baik lagi gitu Bung Leo. Berarti saya rangkum, berarti kita melihat pengurus Danantara ini precautiously positif, kurang lebih begitu ya Mas Fitra ya? Ya masih wait and see lah market ya. Sekarang reboundnya Baik. juga masih tipis-tipis. Oke. Nah, jadi kita lihat. Baik, terima kasih ekonom senior Samuel Sekuritas Fitra Faisal sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Fitra. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.